Halo brother, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang mengisahkan pertarungan brutal para ketua sekte menghadapi kekuatan gabungan sekte sesat, memperebutkan batu pusaka untuk membangkitkan dewa iblis. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Su Ying dan Jing Yu pamitan pergi menuju sekte Longshan untuk mengikuti Akademi Changpeng. Siapapun yang berhasil melewati ujian akan menjadi satria Changpeng dan akan dilatih hingga menjadi pendekar sakti. Para pendekar dari penjuru negeri pun mulai bermunculan memasuki Akademi Changpeng. Tak lama Su Ying pun tiba. 叶子，自从上次雪狮城堡见过之后， 长风学院考习可成为长风学院的弟子们进入比门。 Setelah semua memasuki arena, Xiaoxi ketua sekte awan memberikan arahan. Dimulailah ujiannya, semua peserta harus berhasil melalui 2 pintu. Mereka pun bergerak akan memasuki pintu pertama.我怎么还在这儿？再来！咱们用智慧。哦，这不很简单吗？ Para pendekar mencoba untuk memasuki pintu kedua, namun semua gagal. Mereka kembali lagi ke tempat semula. Dan tiba-tiba muncul seorang kakek tua yang sudah berkali-kali ikut ujian namun selalu gagal. Si kakek pun mencoba lagi dengan diikuti oleh semuanya. Namun tiba-tiba semua memasuki dimensi ilusi. Su Ying akhirnya berhasil sadar dari ilusinya lalu membangunkan Jing Yu. Yu dan yang lainnya pun mulai tersadar juga. Su Ying menyarankan untuk membangunkan semua yang belum tersadar karena akan menjadi petunjuk dari setiap orang yang sadar dari ilusinya. 这些都是方位。快，我们先把所有人叫起来，再往后退。小心！我来。数为天，玄为地。 只要根据亮度找到这2颗星的位置，基为人，全为实。 Dan akhirnya separuhnya dari mereka berhasil melewati ujiannya yang langsung disambut oleh Kyubai sebagai ketua Akademi Changpeng. Mulai saat ini mereka akan menjadi murid Akademi Changpeng, akan dilatih keras untuk menjadi pendekar tingkat tinggi. Kyubai pun membawa mereka untuk mengenalkan asramanya. 也就是你们的寝室，这里不比你在家的条件。那地方没有我的允许，不可乱闯。这里主要是为了修行，提高武功本领。恭送院长。 Keesokan harinya mereka dikumpulkan untuk mengikuti pelatihan pertama. Kyubai dan Xiaoxi memberikan arahan tentang ilmu kultivasi tingkat dasar. Mereka pun mulai berlatih. Sejak saat itu, keseharian mereka berlatih meningkatkan kesaktiannya masing-masing. Salah satu anggota yang bernama Situ dari Sekte Si mengajak Su Ying untuk berlatih. 我陪你练2招。枪不止在你手上，集中在此刻身体的感受。把对枪口对，把注意力。其实，你应该试试。 Setelah dirasa cukup berlatih tingkat dasar, mereka dikumpulkan kembali untuk menunjukkan hasil latihannya. Semua murid pun membuktikan keahliannya masing-masing.
还有哪位同学想要展示啊？我是看我的。Sebagian para murid telah menunjukkan keahliannya, namun situ berbeda, dia ingin berlatih bersama Xiaoxi. Setelah menguasai ilmu tingkat dasar, kini saatnya Kyuubai mengajarkan ilmu terbang. Dia memberikan arahan secara detail dengan dicontohkan terlebih dahulu oleh Kyuubai sendiri. Para murid pun mulai berlatih secara bertahap. Tak lama setelah jam berlatih selesai, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kemunculan sekelompok pendekar bertopeng. Su Ying mengetahui pemimpin mereka, dia bernama Chu Yong, dan ternyata ini semua bagian dari latihan yang direncanakan oleh Kyuubai. 就是来看看你们的反应能力。魔族会以各式各样狡猾的方式来袭，随时会来，你们要时刻保持警惕。是。 Suatu hari, Su Ying dan para murid lainnya pergi ke kota untuk melihat berbagai jenis senjata yang dijual. Tak sengaja dia melihat sekelompok sekte hitam berkeliaran. Su Ying pun bergegas mengikutinya hingga memasuki hutan. 意外进入了魔族的传送阵，现在不知道去了哪。雪鹰应该就在附近，我们找一找。 Saat sedang bertarung, Su Ying tak sengaja memasuki teleportasi sekte hitam yang tak diketahui di mana keberadaannya. Jing Yu khawatir keselamatan Su Ying terancam karena dia sendirian. Mereka pun dengan segera mencarinya. Sementara Su Ying yang tak sadar berpindah tempat mengikuti arah suara seruling pengendali dan terlihat sekelompok pendekar berkumpul di sana yang dikendalikan oleh Pang Yun. Dan tiba-tiba akhirnya mereka menemukan Su Ying yang terluka dan tersadarkan diri. Setelah diobati, Su Ying pun tersadar. Situ dan adiknya akan memeriksa sekitar. Sementara Jing Yu beristirahat di sana menjaga Su Ying. 今晚就在这里休息一下吧，明日一早我们就去找尸。这结界我已经设下了保护层。好。你感觉好点了吗？ 再要是有原石灵液就好了。我们先回去，那边一定有原石。等你用原石恢复一些，我们再一起过去。 Setelah dirasa membaik, keesokan harinya kembali ke kota. Mereka bertemu dengan Yuyu dan Yang Bo. Su Ying mendatangi beberapa toko untuk membeli obat memulihkan tenaga yang bernama batu dasar. Namun anehnya stok dari semua toko habis, sudah ada yang memborong. Karena penasaran, mereka pun mengikuti sekelompok pendekar yang membelinya. Mereka pun terus mengikutinya. Ternyata yang memborongnya adalah Hairu, ketua sekte Lu, sebuah sekte besar dan kaya. Sekte Lu hanya bekerja sama dengan sekte Moyang, musuh bebuyutan Su Ying. Yang Bo pergi memberitahu gurunya, sementara mereka bertiga memutuskan untuk menyelidikinya ke dalam dengan menyamar sebagai utusan sekte Moyang. Petugas pun melapor kepada ketua, namun ketua menolak dan menyuruh ketiga utusan tersebut untuk pergi. Su Ying tak mendengarkan penjaga, mereka pun menerobos masuk. 我需要见你们堡主，远比他们采购的多。不可多看，三位请回吧。他们要闯进来。
Dalam sekejap, Su Ying meratakan mereka. Su Ying pun memasuki satu ruangan rahasia. Setelah memasukinya lebih dalam lagi, terdengar percakapan ketua dengan Pang Yun. Ternyata batu tersebut akan digunakan untuk membuka sumur gaib. Sekte Lu dan Sekte Moyang masih berada di bawah pimpinan Sekte Dewa Hitam. Setelah dirasa cukup mendapatkan informasi, Su Ying menyerangnya. Yang Bo baru tiba menghadap gurunya dan menjelaskan semua yang terjadi. Qiu Bai pun dengan segera menyusul mereka. Sementara Su Ying dan Jing Yu masih menghadapi Pang Yun yang menjelma menjadi iblis. Dengan tepat waktu Qiu Bai muncul. Saat melihat Pang Yun melarikan diri, Qiu Bai pun mengejarnya. Sementara Situ dan adiknya yang masih mengejar pasukan Dewa Hitam dari kemarin disergap. Qiu Bai dengan segera kembali setelah berhasil merampas batu dasar dari Pang Yun, lalu bergegas menyelamatkan Su Ying dan Jing Yu yang masih di dalam, dan akhirnya mereka pun selamat. Namun Jing Yu terluka karena tertimpa reruntuhan. Pang Yun kembali ke markas Sekte Dewa Hitam. Dia melaporkan kepada Aolan bahwa Sekte Lu telah hancur dan 10.000 batu dasar telah dirampas oleh Qiu Bai. Aolan pun murka. Qiu Bai melapor kepada para ketua dan menyerahkan intisari dari 10.000 batu dasar. Dia pun menceritakan kejadiannya saat merampas batu dasar dari Pang Yun.不如放在云雾城吧。你和纯元双闪合璧，没那么好对付。放在云雾城。 Pang Yun dibawa Aolan menghadap atasannya, yaitu seorang pendekar bertopeng yang dijuluki Imam Agung, satu tingkat di bawah Dewa Iblis. Dia kecewa karena batu dasar yang dikumpulkan bertahun-tahun lenyap seketika. Dia pun memberikan tugas yang lebih besar, yaitu menyerang Sekte Awan untuk mengambil kembali batu dasar. Karena Sekte Awan diberi mandat oleh para ketua untuk melindungi batu tersebut. 你怕了？你是说直接去抢超凡组织？超凡组织也不是毫无漏洞。怕什么？我是担心人手不足。你传回的情报听我指挥。我们都是为魔神效力。允许再失手。是，一定要亲手将他碎尸万段。 Di markas Akademi Changpeng, Qiu Bai mengumpulkan semua muridnya. Dia memuji Su Ying karena keberaniannya berhasil mengungkap kejahatan Sekte Lu yang bekerja sama dengan Dewa Hitam. Setelah Qiu Bai pergi, para murid yang lain merasa iri kepada Su Ying. Mereka pun menantang Su Ying berduel satu persatu. 你想切磋，我跟你来，那就来吧。 你没事吧？
Adik Situ yang bernama Si Borong pura-pura terluka oleh Su Ying agar kakaknya marah. Dan benar saja, Situ yang selama ini penyabar menjadi murka melihat adiknya terluka. Situ juga punya dendam terpendam karena cemburu kepada Su Ying yang dekat dengan Jingyu. Dia pun berani menantang Su Ying karena mengetahui sedang terluka. Su Ying pun kalah karena masih terluka dalam. Situ merasa puas karena mengalahkan Su Ying dengan disaksikan orang banyak. Namun Jingyu mencurigai Si Borong yang pura-pura terluka. Dia pun langsung pergi karena takut terbongkar. Setelah semua pergi, Su Ying seperti biasa berlatih meningkatkan dan mengendalikan kesaktiannya.没事吧？有股力量想从我体内冲出去，可现在爆发了斗气，我害怕我控制不住。走了。Aolan mendadak mendatangi Mo Chen. Dia terkejut dan memberi hormat. Aolan memberikan tugas besar, yaitu membuat senjata pusaka yang bernama senjata Dewa Sulian. 给我练10件血炼神兵。时间这么短，血炼神兵可不是一般的武器，不妥吧？ Mo Chen dengan segera mendatangi pabrik senjata miliknya. Dia mengerahkan seluruh ahli untuk membuat senjata pusaka dalam waktu 10 hari. Namun mereka semua terkejut saat Mo Chen meminta 10 senjata Dewa Sulian. 今日前来，确有几件重要的兵，血炼神兵，还有劳各位在10日内。血炼神兵，我要10件。10件，国主，您这是要我们的命啊！ 你练不成10件，您就是给我们都杀了。需要投入大量的血灵石。有个办法，兴许能完成任务，兴许可以达到相同的功效。太古血脉灵力强大，能练就血炼神兵。 Untuk mewujudkan 10 senjata dalam 10 hari, dibutuhkan kekuatan darah purba. Mo Chen pun membawa Mo Yu memaksa agar mengeluarkan darah purba miliknya. Dengan tegas, Mo Yu menolaknya. Tak ada pilihan lain, Mo Chen mengeluarkan darah purba dari tubuh Mo Yu secara paksa. Namun tiba-tiba...毁了我的血炼神兵，你坏了我的事。 Aolan marah karena Mo Chen gagal membuat senjatanya. Namun Mo Chen memberikan solusi lain, yaitu mendatangi Sekte Kong, ayah dari Yuyu, sekte terbesar yang membuat banyak senjata tingkat tinggi. Aolan memberikan Mo Chen waktu 3 hari. Keesokan harinya, Mo Chen langsung mendatangi Kong Hai. 听说过血炼神兵？如果有这东西，那就是上天给孔老板，只要你有货，价格你10件。是。 10件血炼神兵啊！放眼整个龙山国，你怕不是开玩笑吧？别绕弯子了，有还是有？倒是有20万两黄金。成交。孔老板手里到底有几件？果然是会做生意。东西我今天就要。 Mo Chen melapor kepada Aolan bahwa dia hanya mendapatkan 4 senjata Dewa Sulian yang dibeli dari Kong Hai. Lalu Aolan dipanggil Imam Agung untuk segera menyerang Sekte Awan besok. Dia memberikan peta terowongan rahasia menuju Sekte Awan. Juga mengabarkan bahwa Xiaoxi dan Qiubai tak akan ada di tempat akan mendatangi panti asuhan. Aolan pun memperlihatkan 4 senjata Dewa Sulian. 只有4件。 Keesokan harinya, Xiaoxi dan Qiubai meninggalkan Sekte Awan mendatangi panti asuhan. Mereka berdua tak mengetahui bahwa saat ini Sekte Awan sedang diserang.
Xiaoxi yang bernama Chun Yuan tak mampu menandingi 4 senjata pusaka. Dia terikat tak berdaya. Tak lama Xiaoxi pun pulang dan terkejut melihat seluruh anggota sektenya terkapar. 小心，你快走，纯元。 Awalan mengancam untuk memberikan semua batu dasar. Jika tidak, dia akan menghabisi Chun Yuan dan meratakan sekte awan. Xiaoxi pun membuat siasat agar melepaskan Chun Yuan terlebih dahulu untuk membuka gerbangnya. 你要先放开纯元，我们一起打开原始禁地，以最快的速度离开，去毁掉他的装置。 统统搬走。 Dengan mengejutkan, Xiaoxi memutuskan untuk mengorbankan dirinya dengan menghancurkan seluruh batu dasar beserta awalan dan pasukannya di dalam gerbang. Sementara Chun Yuan dilemparkan keluar. Xiaoxi yang terluka parah diobati dengan sekuat tenaga oleh Kyuubai. Tak lama, Xiaoxi pun sadar dengan kondisi yang sangat lemah. Xiaoxi meminta untuk melindungi Chun Yuan dan sekte awan. Tak lama, Xiaoxi pun tewas. Kyuubai sangat terpukul mencoba menahan amarahnya hingga membuat seluruh rambutnya memutih. Awalan melapor kepada Imam Agung dia telah gagal mendapatkan batunya. Namun dia melihat batu spiritual yang lebih dahsyat saat akan menghabisi Xiaoxi, yaitu di Istana Dewa Laut, di bawah pimpinan ketua sekte Taisu. Awalan akan menyerang saat ini juga mengambil kesempatan saat Taisu sedang berkabung di sekte awan. Namun tiba-tiba Taisu merasakan adanya penyerangan di sekte laut. Jing Yu terkejut dan sedih melihat Su Ying jatuh ke dalam jurang. Tak lama salah seorang melapor bahwa seluruh anggota sekte terluka. Mereka pun kembali ke sekte laut. Taisu murka karena sektenya diratakan oleh pasukan sekte Dewa Hitam dan batu spiritualnya berhasil diambil. Mereka menugaskan Situ dan adiknya untuk menyelidiki dari mana mendapatkan senjata Dewa Sulian. Jing Yu pun akan ikut sekaligus untuk mencari Su Ying. 立刻查，定要将他挫骨扬灰。自愿领命，前往调查，一定把龙山国的兵器店都查个遍。后是谁在背后指使，自会。弟子于静秋，愿一同前往。等我。